Sahabat-sahabatku, jamaah Habib Rasul dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang insyaallah mendapatkan cinta kasih, perhatian dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas tentang zakatul fitri. Zakatul fitri kita coba ambil dari beberapa kitab, di antaranya dari An-Nihayah Syarah Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matan Ghayah wa Taqrib ini karya seorang ulama yang juga menduduki jabatan dalam sebuah pemerintahan, Syekh Abi Suja' Al-Imam Al-Qadhi. Beliau merupakan hakim agung pada masanya, bahasa kita mungkin menteri agama, mungkin ya, kalau bahasa sekarang itu di kita menteri agama. Beliau menempati jabatan yang strategis, artinya para ulama boleh-boleh saja mereka mengurus negara. Bahkan jika negara tidak diurus oleh orang-orang yang soleh, nanti orang-orang yang salah lah yang akan mengambil kesempatan untuk memonopoli negara. Oleh karenanya orang-orang soleh juga yang punya dedikasi, punya kekuatan keimanan, kekuatan ilmiah, hukmiyah, siyasiyah atau siasah, ya, politik, kemampuan berpolitik, silakan maju. Tapi yang sekiranya tidak kuat jangan, nanti malah tergerus oleh politisasi agama nantinya. Tapi sekiranya mampu, seperti sekarang Wakil Presiden Indonesia Syekh Al-Alim Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala, Allah berjalankan beliau seorang ulama yang terus sampai menduduki menjadi pimpinan atau ketua umum Majelis Ulama Indonesia, sampai menjadi wakil presiden. Dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga ayahnya dulu sebagai menteri agama, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan beberapa yang lainnya. Ada yang menjadi menteri-menteri agama seperti Syekh Quraish Shihab. Ulama-ulama yang punya kapasitas, yang memang jujur, memang adil, bermuadalah, ya. Kemudian juga wasatiyah, orangnya itu moderat. Maka baik adanya jika mereka juga punya andil berjuang dalam konsep kenegaraan. Karena banyak dari kalangan para ulama-ulama, di antaranya Syekh Abi Syuja', beliau juga menempati kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Jadi kalau orang yang memang punya dedikasi, orangnya adil, muadalah, orangnya jujur, tidak ada masalah. Bahkan dia mengerti tentang hukum-hukum agama yang bisa diaplikasikan untuk diserap dalam konteks hukum kenegaraan. Itu berarti bagus. Jika tidak ada orang-orang seperti ini yang masuk ke pemerintahan, bagaimana jadinya? Apalagi di Indonesia mayoritas umat Islam. Tentu harus banyak orang-orang yang seperti beliau-beliau ini yang bisa masuk ke sana untuk memperjuangkan, membela, mempertahankan idealisme bangsa dan negara, terutama juga membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan dalam konsep-konsep berbangsa bernegara dengan produk-produk hukum yang bermunculan seperti bank syariah. Ada produk-produk hukum yang berikutnya yang berkembang dalam konteks fikih, ya, seperti tentang mengertinya kita akan vaksinasi, bagaimana hukumnya. Seperti itu perlu diketahui dan perlu dijelaskan, diambil pemahaman hukumnya, harus ada solusi hukumnya. Maka ulama-ulama, orang-orang yang memang punya kapasitas
Dan yang penting semuanya jujur, bukan hanya ulama saja. Kalau masuk ke pemerintahan diuji bukan cuma ulama saja, orang biasa lebih-lebih. Yang ulama, yang alim, yang ngerti tentang agama saja diuji, apalagi yang bukan ulama gitu loh. Yang bukan ulama mungkin lebih rentan. Yang ulama saja dianggap bahwa akan diuji dengan keadaan di pemerintahan, apalagi yang bukan ulama. Jadi jangan kita malah justru sebaliknya melecehkan ulama yang mereka berjuang melalui jalur pemerintahan, tapi kita seolah-olah menganggap dewa, menganggap suci kepada orang yang bukan ulama yang maju di pemerintahan, yang bahkan lebih rentan karena kadar keimanannya mungkin juga jauh dibandingkan ulama, padahal Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Begitu. Maka terbukti pengarang kitab Matan Ghayah wat Taqrib, kemudian juga seperti kita ketahui Syekh Ahmad Hasan sebagai mufti di Suriah, kemudian juga Syekh Al-Jum'ah pernah menjadi mufti di Mesir, ulama-ulama Al-Azhar menjadi penasehat, bahkan juga ada sebagian yang masuk di pemerintahan di Mesir. Tidak masalah. Yang kita tahu juga Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4, mereka juga terjun di dunia pemerintahan. Kemudian pemimpin muslim saat berikutnya yang menjadi khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu juga terjun di pemerintahan. Banyak para ulama-ulama yang terjun di pemerintahan. Kita doakan semuanya, bukan cuma yang ulama masuk ke pemerintahan yang kita doakan, semua orang-orang yang diberikan amanah untuk berkontribusi dalam membela bangsa dan negara, berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan tatanan berbangsa bernegara, kita doakan mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberikan bimbingan, taufik hidayah dan inayah, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dari korupsi, penipuan, kebohongan, dan apapun itu, maling. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan taufik hidayah dan inayah, bimbingan dari Allah Ta'ala, diselamatkan akidahnya. Baik, kita akan membahas tentang zakatul fitri, tentang zakat fitrah. Faslun fi bayani zakatil fitri, fasal tentang penjelasan zakat fitri. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathi asya'a, diwajibkan zakat fitri dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, al-islamu Islam, wa ghurubus syamsi min akhir yaumin min ramadhana wa wujudul fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dhalikal yaumi wa yuzaki an nafsihi wa an man talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina so'an min quti baladihi. Wajib zakat fitri dengan sebab adanya 3 hal, 3 syarat. Yang pertama Islam, yang keduanya ghurubus syamsi min akhir yaumin min ramadhan, dan terbenamnya matahari di akhir Ramadan, yang menunjukkan juga memasuki awal Syawal, karena pergantian waktu di bulan Hijriah. Setiap kali waktu maghrib tiba, maka itu berarti sudah memasuki hari berikutnya, bukan jam 00 tengah malam dini hari, bukan. Jadi mendapati sebagian dari kehidupan Ramadan, dari bagian dari bulan Ramadan, dan sudah mendapati bagian daripada bulan Syawal, yakni awal Syawal, malam Aid.
wa wujudul fadli an qutihi wa qutiyalihi fi dzalikal yaumi, dan juga adanya makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya. Jadi makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh dirinya dan keluarganya dalam hari tersebut. Jika dalam hari tersebut memiliki makanan pokok yang berkecukupan, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan diwajibkan berzakat untuk dirinya sendiri, juga untuk orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Kalau kita seorang suami, berarti kita punya tanggung jawab menzakati istri kita. Kalau istrinya lebih dari satu, ya istri-istri kita. Ya. Kemudian anak kita, kalau anaknya lebih daripada satu, anak-anak kita, putra kita, putri kita, putra dan putri kita, begitu. Kemudian orang tua kalau masih ada, karena orang tua juga bagian dari kewajiban kita menafkahi, membantu kehidupan mereka, menafkahi mereka. Seorang anak laki-laki, ya, mau menikah ataupun tidak menikah ataupun belum menikah, siapapun istrinya, tetap orang tuanya adalah pintu surganya, yang juga keridhaan Allah Ta'ala, yang merupakan kewajiban baginya juga untuk memberikan nafkah. Tapi relatif ya, besarannya tidak berarti ditentukan, sesuai dengan kemampuan masing-masing, berbeda setiap orang. Dalam hal ini juga zakat, jika orang tua tak mampu untuk berzakat sendiri, maka sang anak berkewajiban, jika ia mampu, berkewajiban untuk menzakati orang tuanya dalam hal zakat badan, zakat fitri tersebut. Tapi minal muslimina, yang muslim keluarganya, kalau yang enggak muslim enggak wajib dizakati. So'an min quti baladihi, sebanyak satu sok setiap jiwa dari makanan pokok di negerinya, makanan pokok di negerinya. Kalau zaman Rasul, kalau di sana dulu gandum, kurma, kismis, itu makanan pokok di sana dulu. Sedangkan di Indonesia ada yang umumnya mayoritas adalah nasi, makanan pokoknya. Kalau beras emang nggak punya tembolok apa? Ya memang asalnya dari beras tetap itu. Jadi kalau zakat nggak berarti bawa nasinya, apalagi nasi uduk. Nggak begitu ya, basi nanti gitu. Saya mau zakat kan, nanti ke amil zakat. Ini apa ini? Nasi tumpeng katanya begitu, atau nasi uduk. Karena ini makanan saya sehari-hari. Itu tiap pagi saya makannya nasi uduk. Lah, ini untuk zakat fitri. Iya, katanya kan sesuai dengan makanan pokok. Saya biasanya makan nasi uduk tiap hari gitu. Bahkan malam juga kadang saya ke Stamplas nyari atau ke pokoknya ke Tuparep gitu. Ya nggak bisa begitu. Tetap walaupun kita makanannya nasi, yang dikeluarkannya ya beras. Kalau mau sesuai banget dengan Rasulullah ya gandum gitu ya, kurma. Jadi kalau yang apa-apa bid'ah tapi zakatnya beras, ya bid'ah ngeunah berarti, sama saja. Apalagi dengan sistem transfer, nanti akan dibahas insyaallah. Kita akan coba perinci dari beberapa syarat kewajibannya zakat tersebut. Bagi orang Islam wajib dikeluarkan zakatnya. Orang yang non muslim tidak wajib mengeluarkan zakatnya dan tidak sah. Tapi kalau ada orang memberikan orang non muslim, ingin ikut-ikutan orang muslim, ya ingin ikut-ikutan orang muslim,
orang muslim mengeluarkan ini bagi-bagi beras katanya, saya juga mau dong. Ada yang seperti itu loh, belum Islam tapi senang mengikuti amaliyah muslim, tapi kadang juga masih melakukan amaliyah-amaliyah agamanya, tapi senang ikut-ikutan dengan orang muslim. Dan ini ada beberapa jamaah yang alhamdulillah sekarang yang sudah muslim. Sebelumnya seperti itu. Jadi kadang masih ke kuil, tapi di Ramadan senang saum, bahkan full. Bahkan ada wanita yang kalau Ramadan ternyata malah diberikan oleh Allah tidak haid ternyata. Biasanya haid normal, tapi kalau Ramadan beliau ini tidak haid. Saking apa? Beliau ingin sekali ikut puasa kayak orang muslim. Puasa. Kemudian kalau berpakaian terbuka lengannya saja pakai kaos pendek, sakit ini seperti terbakar katanya. Jadi pakai kaos panjang, celana panjang, walaupun mungkin belum berkerudung, tapi kalau pakai pakaian yang sangat pendek, ya seperti kaos pendek lah begitu, lengan ini terbuka, seperti terbakar. Ada yang begitu. Kemudian setiap bulan mengeluarkan zakat, padahal orang non muslim, ya tidak apa-apa diterima. Artinya hibah itu hadiah. Jadi hibahnya itu diterima saja, tapi itu dalam konteks fikih tidak dikategorikan sebagai zakat. Itu hanya hadiah, pemberian. Walaupun ianya mengatakan bahwa itu adalah zakat. Termasuk dalam bab zakat fitri, jika orang yang non muslim dia mengeluarkan, ingin mengikuti kebiasaan orang muslim, kewajiban orang muslim, saya mau zakat fitri, ini zakat fitri saya, kata beliau seperti itu. Bagaimana kita sikap seorang muslim, apalagi ada amil zakat, terima saja, tapi dikategorikannya secara fikih itu adalah hadiah. Halal atau tidak pemberiannya? Halal ya, jika itu adalah dari hasil yang halal, jual beli yang halal, usaha yang halal, halal saja pemberian, tidak masalah. Pemberian atau hadiah dari orang non muslim, Rasulullah juga sering menerima hadiah dan pemberian dari orang non muslim berupa makanan yang halal, susu unta, susu sapi, susu kambing, madu. Rasulullah menerima. Ada makanan halal seperti kurma, ya, kismis. Rasulullah menerimanya dan Rasul memakannya, walaupun diberikan dari orang-orang non muslim. Jadi jangan sampai kita mengeneralisir hal-hal yang membatasi antara mana muamalah secara sosial, mana masalah ubudiyah. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan, mengeneralisir. Hal urusan sosial dalam hubungan kemanusiaan di dalam Islam tidak terlarang. Muamalah jual beli tidak mengapa. Saling tolong menolong, saling memberikan hadiah tidak masalah. Saling kunjung mengunjungi tidak masalah, selama bukan dalam hal ubudiyah dan akidah. Kemudian syarat berikutnya sebab diwajibkannya zakat fitri, wa ghurubus syamsi min akhir yaumin min ramadhana wa wujudul fadli an qutihi wa qutiyalihi fi dzalikal yaumi. Memasuki terbenamnya matahari dari akhir Ramadan. Artinya ada pergantian antara bulan Ramadan dengan Syawal. Jadi disyaratkan harus mendapati sebagian dari waktu Ramadan dan sebagian dari waktu Syawal. Termasuk untuk anak yang baru dilahirkan di bulan Ramadan ini. Seperti sahabat-sahabat ahbab Rasul sekarang ada yang alhamdulillah lahiran, ya, istrinya, bukan suaminya yang lahiran, istrinya lahiran. Kemudian bagaimana? Apakah anak bayi tersebut wajib dizakati dalam zakat badaniyahnya, zakat fitrinya? Jika bayi tersebut lahir di bagian Ramadan, kemudian sampai hidup memasuki bagian Syawal, yakni malam takbiran lah, gampangannya malam lebaran, sudah memasuki waktu maghrib, dan anak itu masih hidup ketika memasuki waktu maghrib,
maka wajib baginya dikeluarkan zakat fitri. Baru berojol asar, hari terakhir di bulan Ramadan, baru berojol nih, ba'da asar di akhir Ramadan, berojol, nah gitu. Kemudian ia hidup pas kebetulan itu menjelang maghrib lagi, tapi masih belum maghrib, masih belum terbenam, masih belum memasuki waktu maghrib, masih waktu asar, jadi belum buka puasa yang terakhir nih. Kemudian memasuki waktu sebelum memasuki waktu maghrib brojol, lahir sempurna dan hidup, keadaannya harus hidup. Kemudian memasuki waktu maghrib, pas memasuki waktu maghrib, ya, menjelang isya lah, kira-kira menjelang isya ternyata wafat. Pokoknya sudah memasuki waktu maghrib, tapi lahirnya sebelum memasuki waktu maghrib. Ternyata ketika sudah memasuki waktu maghrib berarti ada kehidupan dulu, dia sempat hidup. Ketika sudah memasuki waktu maghrib berarti memasuki waktu Syawal, ya, beberapa waktu dari waktu Syawal tersebut sudah ia nikmati untuk hidup, tapi si bayi itu tidak bisa bertahan, ternyata wafat. Nah ini kan sudah mendapati bagian daripada Ramadan dan bagian daripada Syawal, maka wajib baginya dikeluarkan zakat fitri. Tapi jika bayi itu lahir di pertengahan Ramadan, tapi ternyata sebelum waktu maghrib, hari terakhir dari Ramadan, sebelum memasuki maghrib, malam takbiran, malam Id itu ternyata sebelum maghrib tiba wafat, contoh asar, wafat si bayi itu. Jadi hidupnya cuma beberapa hari di bulan Ramadan saja, tidak mendapati di bulan yang selain Ramadan, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu. Atau dia lahir di bagian bulan Syawal saja, lahirnya pas malam takbiran, makanya dikasih nama fitri biasanya. Umumnya gitu, entah pas takbiran, entah pas malam takbiran ataupun pas hari rayanya, orang-orang sholat Id ini brojol, biasanya kasih nama fitri, umumnya begitu, tapi tidak semuanya begitu, ya. Fitrah, coba tanya Mas Fitrah, coba itu brojolnya kapan itu, ya? Entah pas bikin ketupat atau gimana itu? Coba ditanya nanti, Bu Fitri itu ditanya nanti. Ini ketawa-ketawa nih yang nonton, namanya disebut nonton, viral. Itu juga tidak wajib. Jadi pas lahirnya malam Idul Fitri, maka pada saat itu dia tidak wajib atau belum wajib untuk dizakati, mengeluarkan zakat fitrinya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya adalah yang mendapati sebagian kecil daripada waktu Ramadan hingga sebagian kecil dari waktu Syawal, harus dua-duanya dapat. Dan kemudian juga sebab yang ketiganya, syarat yang ketiganya, dia memang memiliki makanan pokok atau uang untuk bisa membeli makanan pokoknya yang bisa ia konsumsi bersama keluarganya semua dalam hari tersebut. Maka berarti ada lebih daripada satu orang. Bagaimana jika ternyata hanya cukup untuk satu hari ini dan untuk satu keluarga saja, atau bahkan untuk satu orang saja, untuk dirinya sendiri? Nah ini ada ijtihad ulama. Nah, ini biasanya dulu ada santri yang sebagian kecil santri yang memang ketika tidak dapat kiriman dari orang tua, nggak pulang, atau mungkin memang sudah tidak punya orang tua, yang masih tinggal di pondok, nggak pulang-pulang, di saat lebaran pun, biasanya di antara santri itu saling muter zakat fitrinya. Ada siapa yang masih punya beras katanya gitu. Atau sampai-sampai ketika ada yang tidak jangkep 1 sok atau 2,75 kilogram,
2,75 kilogram. Tidak sampai segitu. Saya masih punya nih, saya masih punya. Ada saking ingin menunaikan zakat fitri, santri tersebut, ya sudah, saya hadiah nih ke kamu. Ada yang 2 gelas, berapa, akhirnya terkumpul sampai 3 kilogram. Nah, yang sudah mengumpulkan 3 kilogram ini, dia niat ikhraj zakat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Diberikan ke salah satu tuh. Jadi ngeriung, ngumpul. Ada 5 orang begitu. Berikan ke salah satunya, set, diterima. Qabil tuh. Kemudian sunnah mendoakannya. Ya. Karena dalam Al-Quran doa kalian itu untuk mereka akan menguatkan, meneguhkan mereka, membersihkan. Tuzakki alaihim. Diterima, kemudian berdoa, ajarokallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu Allahu laka tahuran. Ini laki-laki nih yang melaksanakannya, santri laki-laki. Kemudian sudah diterima oleh yang menerima ini, oleh temannya, dia zakat lagi ke samping kanannya, ke temannya. Baik, sekarang gantian, giliran saya karena ini sudah jadi hak saya nih, gitu. Saya niat zakat untuk diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Oleh temannya diterima, sini begitu. Kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu Allahu laka tahuran. Begitu. Kemudian sudah diterima oleh yang ketiga. Kemudian dia berzakat ke yang keempat. Nawaitu an ukhrijat lagi seperti tadi. Yang keempat menyerahkan lagi setelah menerimanya, ya zakat lagi untuk dirinya, yang untuk ke orang yang pertama tadi berarti. Yang kelima, mohon maaf, ke orang yang kelima. Yang kelima nerima sunnah berdoa, kemudian setelah diterima dia zakatkan lagi ke siapa? Ke orang yang pertama. Begitu, sampai seperti itu ijtihad. Ini ijtihad konteksnya ya. Saking apa? Saking mereka ingin melaksanakan zakat tersebut, walaupun mereka tak mampu. Padahal ya, ada yang seperti itu, yang mungkin hidupnya tidak disokong oleh orang tua karena orang tuanya juga tidak punya. Ada banyak. Atau orang tuanya memang kebetulan belum ngirimi si anaknya, ternyata nggak pulang, tetap di pondok dalam kondisi tidak berkecukupan untuk mengeluarkan zakat. Caranya dengan teman-temannya seperti itu sah, hukumnya sah tetap. Itu ijtihad fiqhiyah seperti itu. Maka boleh juga dilaksanakan dalam satu keluarga yang memang mereka, mohon maaf, dari kelompok fuqara, orang-orang fakir, yang mereka tak mampu untuk memberikan kepada orang lain karena berasnya cukup hanya untuk keluarga mereka makan. Kalau diberikan kepada yang lain mungkin mereka kehabisan. Gimana? Ketika ada cukup 3 kilo atau 2,75 kilogram, ya yang satu zakat ke anggota keluarga, yang lainnya tidak masalah. Jika memang cuma itu-itunya. Walaupun sebetulnya yang lainnya tidak ada kewajiban. Mungkin yang satu orang punya kewajiban tapi yang lain tidak ada kewajiban. Tapi saking ingin semuanya melaksanakan itu, boleh-boleh saja. Karena juga pernah ada orang yang di bulan Ramadan melakukan persetubuhan dengan istrinya. Dia datang ke Rasul mengadu, "Ya Rasulullah, celaka aku. Kenapa?" kata Rasul. "Aku telah berhubungan intim, berjima dengan istriku di siang hari Ramadan. Bagaimana dia, Rasulullah?" Rasul kemudian tersenyum.
Dan beliau bertanya, mampukah engkau memerdekakan budak belian? Waduh ya Rasulullah, gak mampu aku ya Rasulullah. Dengan apa aku memerdekakan budak belian? Andaikan Allah tidak menolongku, mungkin aku juga sudah menjadi budak belian. Nah, kalau begitu, sanggupkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, aku tidak mampu karena aku harus banting tulang memenuhi kewajibanku memberikan nafkah yang cuma sedikit aku mampu. Dan pekerjaannya sangat berat ya Rasulullah, tapi hasilnya tidak banyak, sedikit, hanya mampu memberikan makan kepada keluarga untuk 1 hari itu saja, itu pun sulit. Maka kalau begitu ya 2 bulan kan berturut-turut. Kalau yang perempuannya bagaimana? Ya sampai masa dia haid, dia ketika haid berhenti dulu, tapi ketika sudah bersih, sudah suci, harus dilanjutkan. Jadi harus mutawaliyat, harus nyambung 2 bulan tuh berturut-turut. Nah, kalau begitu gini kata Rasul, mampukah engkau memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang? Ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk memberikan itu semua. Karena aku saja memberikan keluarga aku paling juga untuk sehari itu. Aku memberikan makan kepada keluarga aku, besoknya gak tahu. Baik kalau begitu, kata Rasul, sebentar tunggu ya. Rasul masuk ke rumah, tanya kepada istrinya, wahai Aisyah, adakah makanan di rumah ini untuk diberikan kepada mereka? Ada kurma, pemberian orang. Diberikanlah oleh Rasul, nih bawalah kurma ini ya. Kemudian sedekahkanlah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mensedekahkan kurma pemberianmu ini? Lah kenapa? Di kota ini tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan aku. Sehingga kadangkala kami ini sekeluarga, aku dan keluarga, baru bisa makan setelah 3 hari 3 malam. Kadang baru menemukan makanan, baru mendapati makanan. Bagaimana mungkin kami mensedekahkan kepada orang lain, sedangkan kami sendiri orang yang kesusahan, kelaparan, kadang 3 hari baru bisa makan. Maka Rasulullah sampai tersenyum, gitu ya, tersenyum sambil kelihatan gigi depannya. Terus, kamu nih ada, ya sudah, sedekahkan ke keluargamu. Tuh, jadi itu namanya kan kafaroh. Kafaroh yang selayaknya diberikan kepada orang lain, kewajiban yang harus ia keluarkan diberikan kepada orang lain. Tapi ketika susah sekali, ketika mereka sendiri atau kita, naudzubillah bukan kita ya, andai ini maksudnya konteks hukum, ini dalam konteks hukum ceritanya. Andai orang tersebut keluarganya justru membutuhkan itu, membutuhkan bantuan, membutuhkan pemberian zakat, kafarah, maka cukuplah mereka yang menjadi penerimanya dari keluarga sendiri. Ya, si laki-laki tersebut mengeluarkan kafarahnya. Kalau tadi kan kafarah berarti ya, kepada keluarganya, yang semestinya kepada orang lain. Tapi karena keluarganya saja susah, ya sudah ke keluarganya. Tapi ada ikhtiar. Rasulullah mengajarkan seperti tadi. Maka begitu pula dalam konteks zakat fitri, jika ternyata memang sangat sulit jika diberikan kepada orang lain, keluarga malah tidak makan. Yang ada yang untuk 1 orang saja, contoh tadi cuma 3 kilo saja. Sudahlah, berkeliling saja antar keluarga, anggota keluarga. Niat mengeluarkan zakat fitri, saling keliling seperti tadi. Insya Allah, Allah mengerti, Allah maha tahu atas keinginan dari hambanya tersebut. Jadi ada solusi, selalu ada solusi di dalam agama ini. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, tapi jangan berarti disepelekan, dimudah-mudahkan ketika mampu. Bukan seperti itu ya. Jangan berarti istihza, istighfaf, jangan. Menyepelekan, mengenteng-enteng, bukan. Tapi sesuai dengan kadarnya.
Agama ini yusrun, mudah, jangan dipersulit bagi orang-orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Ada rukhsah. Lalu kemudian mengeluarkan zakat wajibnya dengan makanan pokok. Ada yang gandum, ada yang jagung, bahkan di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian bagaimana jika mengeluarkan harganya? Zakat fitri dengan uang. Berarti kita taklid kepada Imam Hanafi. Boleh-boleh saja kita yang mengikuti manhaj fikihnya Imam Asy-Syafi'i, kita taklid dalam satu bab, tapi kesatuan penuh, taklid kepada Imam Hanafi. Karena diperbolehkan wa yajuzu apa zakatul fitri biqimati qutil baladi. Menurut Imam Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitri dengan harga dari makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh kita. Namun kita harus dalam satu kesatuan yang tamun, yang sempurna dalam taklid mengikuti satu bab itu. Bab zakat fitri ya kita mengikuti, jangan cuma menggunakan uangnya saja, tapi sebaiknya juga mengikuti kadar yang dikonsepkan oleh, yang diijtihadkan, yang diutarakan oleh Imam Hanafi. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, satu sok kurang lebih kalau dikonversi dengan kilogram 2,75 kilogram, 2/3/4 kilogram. Nah, sedangkan kalau kita mau mengikuti atau berpedoman pada mazhab Hanafi, maka harus secara total dalam pelaksanaan zakat fitri ini, ya, baik tata cara ataupun kadarnya, dengan disertai bimbingan niat, dengan bimbingan niat dari amil ataupun kita sudah mampu berniat, ya niatlah. Menurut mazhab Imam Hanafi, satu sok itu menurut ijtihad beliau, dengan kadar keilmuan beliau, dengan kompetensi keilmuan dari beliau-beliau mazhab Hanafi, para ulama Hanafiyah, dikonversikan satu sok itu sama dengan 3,8 kilogram, bukan 2,75 seperti para ulama Syafi'iyah. Jadi menurut para ulama Hanafiyah, satu sok itu adalah 3,8 kilogram. Jika kita mau mengkonversikannya dengan kurma di bulan Mei tahun 2020 ini, kalau menggunakan harga kurma ajwa, ya, yang per kilonya sekian ratus ribu, kemudian dikonversikan dengan 3,8 kilogram, kalau menggunakan kurma ajwa, ya berarti dikeluarkan sekitar 1.140.000-an. Oh, cukup mahal berarti kan? Cukup mahal. Kalau dengan kurma sukari atau sejenisnya, berarti 3,8 kilogram kurang lebih dikeluarkan 342.000. Wah, cukup mahal juga gitu. Nah, ada kurma di bawahnya, kurma biasa, kurang lebih kalau 3,8 kilogram yang kurma kholas 171.000. Wah, masih mahal juga. Dikonversikan dengan anggur kering atau kismis, yang kismis jumbo 3,8 kilogram sekarang ini Mei 2020 570.000. Kalau kismis kecil 380.000 per 3,8 kilogram. Nah, gandum dengan gandum satu sok 126.000 untuk setiap jiwa nih, ya, seharga 3,8 kilogram. Sedangkan untuk setengah soknya gandum itu kurang lebih harganya 63 ribuan.
Tapi harga ini bersifat kondisional. Ini menyesuaikan waktu dan lokasi untuk saat ini ya, di daerah Jawa. Bagaimana kalau juga dengan menggunakan beras, tetap dengan harga beras? Tidak masalah. Harga beras berapa sekarang per kilo? Bukan tukang beras sih. Berapa? 12.000 yang bagus ya. Yang bagus kurang lebih 12.000 harga per kilonya. Nah, tinggal dikalikan. Jadi boleh menggunakan harga beras, boleh, karena itu juga makanan pokok. Kalau tadi menggunakan kurma yang mahal-mahal, waduh terlalu mahal. Bagi yang mampu ya silahkan. Saya pengen afdol. Maksudnya begitu ya. Ini pilihan. Yang penting kan itu makanan pokok di negeri kita. Kalau di negeri kita makanan pokoknya beras, ya menggunakan harga beras saja lah. Bagi yang memang maunya karena saya cuma cukupnya, mampunya hanya dengan menggunakan harga beras saja, ya sudah harga beras yang sesuai dengan konversi Imam Hanafi atau madhab Hanafi, para ulama Hanafiyah 3,8 bukan 2,75, karena kita menggunakan uangnya. Jadi harga dari 3,8 kg beras dikalikan saja dengan, kalau contoh yang bagus harga beras di kita sekarang per kilo kurang lebih mungkin untuk saat ini, bulan ini, tahun ini sekitar Rp12.000, tinggal dikalikan saja dengan 3,8 kg. Tapi andai ada sebagian ulama, bukan orang awam ya, yang memberikan fatwa, karena untuk masalah agama ya merujuknya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika ternyata ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan uangnya, harga dari beras, tapi tetap kadar konversinya konversi kilogram ala ulama Syafi'iyah 2,75, itu pun silahkan saja. Namun saya lebih cenderung mengikuti kehati-hatian dalam konteks taklidul madhab atau intiqalul madhab, itu satu kesatuan. Contoh ketika kita mengikuti konteks bab pembatalan wudhu, ketika kita yang biasa mengikuti para ulama Syafi'iyah, kita ke suatu daerah, ke Makkah, Madinah, yang kita agak kesulitan dengan cara menjaga wudhu bagaimana, ya kita boleh ya taklid kepada mazhab yang lain dalam bab itu, termasuk dari bab wudhunya. Wudhunya juga cara-cara wudhunya, kemudian juga pembatalan wudhunya, semuanya merujuk kepada mazhab yang sama dalam satu konsep bab fikhiyah. Jadi jangan sampai dicampur aduk, itu yang disebut talfik itu. Talfik, wudhunya pakai gaya Syafi'i, akan tetapi pembatalannya pakai gaya Hanafi atau Maliki. Nanti yang lainnya pakai mazhab Hambali. Contoh seperti itu yang oleh para ulama disebut sebagai istilah talfik yang diharamkan. Tapi kalau mau satu kesatuan, wudhunya, pembatalannya ya mengikuti dari madhab-madhab yang sudah masyhur dari 4 madhab. Salah satunya mana silahkan pilih. Berikut ini juga sama dalam bab zakat fitri. Jadi kalau kita menggunakan tata cara para ulama Hanafiyah yang memperbolehkan mengeluarkan uangnya, harga dari zakat fitri tersebut, boleh kita mengeluarkan uang dari harga. Kalau di kita beras, makanan pokoknya, maka seharga beras tapi konversinya 3,8 kilogram, bukan 2,75 kilogram, bukan liter ya. Ini yang saya maksud kilogram, supaya gampang sajalah, kilogram. Begitu. Nanti tinggal dikonversikan dengan liter saja. Silahkan kalau yang mau liter, tapi dikonversikan. Ini yang saya pakai kilogram, pakai konversi kilogram.
Nah, kemudian disyaratkan niat. Niat itu di dalam kolbu ketika menyerahkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat, entah kita langsung memberikannya kepada asnaf zakat, mustahik zakat, atau dengan cara menitipkan kepada amil zakat, maka kita, atau menitipkan kepada orang lain juga sama, bisa. Kita berniat ketika hendak mengeluarkan zakat tersebut. Kita berniat pada saat mengeluarkan zakatnya. Begini niatnya untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, boleh dilafadzkan, boleh juga tidak. Yang penting dalam jiwa kita ketika mau mengeluarkan zakat ada qasdul fi'li, ada tujuan menyengaja untuk berzakat fitri untuk dirinya, ya. Kalau dilafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, atau fardhan lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitri untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian niat untuk menzakati istri kita. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, dari istriku. Kalau yang mewakilinya istri mengeluarkan zakat, datang ke amil, yang membawa zakatnya sang istri, suaminya mungkin di rumah atau di mana, tapi istri yang membawakannya. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zauji, ya, zauj suami, zaujah istri, zauji suamiku, zaujati istriku, fardhan lillahi ta'ala. Kemudian niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, kalau anaknya laki-laki, an waladi lillahi ta'ala. Kalau anaknya perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, ya, lillahi ta'ala. Kemudian niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan orang-orang yang wajib kita nafkahi secara jumalan wahidatan. Pokoknya kabeh, begitu contoh, sekeluarga yang wajib dizakati. Ada beberapa siap ininya dibawa satu karung contoh berasnya, tinggal niat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni, ya, dari diriku maksudnya, wa an jami'i man talzamuni nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i man talzamuni, wa an jami'i man talzamuni nafaqatuhum, ya. Jika lebih daripada satu orang yang akan disertakan dalam zakat fitri, hum pakainya gitu. Syar'an, menurut syara' lillahi ta'ala. Itu boleh seperti itu juga. Atau kita boleh merinci, ditulis dari rumah, atas nama siapa, 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 diri kita, istri kita, anak kita, siapa namanya, diperinci ada berapa, ada 7 contoh dalam satu keluarga ini yang akan dizakati. Bawa, kita datang ke amil. Niat, nawaitu an
ukhrija zakatal fitri anni, dariku maksudnya, wa'an fulan titik 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 titik, dan dari fulan titik titik sebutkan istrinya siapa, wa'an lagi sebutkan, dan dari siapa lagi titik titik titik, fulan 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 bin fulan, fulanah binti fulan, wa'an, dan dari siapa lagi, dari fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, disebutkan an fulan bin fulan, wa'an, dan dari fulan bin fulan, wa'an, dan dari fulanah binti fulan, disebutkan namanya. Terus kalau sudah semua dari 7 nomor tersebut, 7 nama jiwa tersebut sudah disebutkan, ya, fardhan lillahi ta'ala, begitu saja. Itu ihtiyat para ulama, khawatir lupa niat. Jadi kalaupun tidak dilafalkan, cukup dalam kalbu, itu sudah memenuhi, ya. Jadi niatnya. Oh, yang datang saya mau niat, ini saya menzakatkan zakat fitri, keluarkan zakat fitri untuk diri saya, istri saya, anak-anak saya, semuanya sebutin namanya, boleh seperti tadi, karena Allah Ta'ala sudah diterima. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh tidak kita zakat fitri dalam kondisi seperti sekarang dengan cara transfer? Kebetulan menggunakan money, duit. Boleh tidak? Boleh. Kan sama Rasulullah nggak ada, bid'ah dong. Gitu ya. Yang sekarang itu suka ada zakat payroll tuh. Ya. Kalau urusan maulid bid'ah, kemudian ini itu bid'ah, tapi ada zakat payroll gitu, apa enggak bid'ah itu juga? Boleh, tidak masalah. Walaupun sama Rasul tidak ada, tapi ini tidak menyelisihi aturan agama. Jadi tetap ada solusi hukumnya. Karena yang terpenting memenuhi syarat-syaratnya, cara-caranya yang tepat. Andai pun medianya dengan menggunakan tata cara transfer, tidak berjumpa langsung dengan orang yang menerima, ya, tidak masalah. Yang penting pada saat kita mentransfer uang tersebut, niatkan zakat untuk siapa gitu loh. Itu saja, sudah selesai. Oh, ada yang bertanya tuh di balik layar di sana, masa orang fakir miskin punya rekening? Ya emang kenapa nggak boleh? Bisa saja dia titip ke rekeningnya punya amil zakat atau siapa, kan bisa, ya kan? Nanti amilnya, mediatornya yang menyampaikan, bisa saja. Kok pusing gitu aja, kok repot? Oh iya ya. Gitu. Tahu tuh ada yang ngomong-ngomong belakang. Jadi boleh saja, silahkan saja, ya. Dan lebih baiknya kita memberitahu kepada orang yang dituju bahwa saya mentransfer sejumlah uang dengan niat zakat fitri untuk saya dan anu, berarti total jumlah uangnya yang wajib dikeluarkan sekian, dikonversikan dengan 3,8 kg menurut konversi Imam Hanafi dan para ulama Hanafiyah, karena menggunakan harganya, menggunakan uangnya. Nah, kalau mau dilebihkan boleh sebagai sodako. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitri, kemudian lebihnya untuk sodako, tidak apa-apa, gak apa-apa. Demikian pembahasan tentang zakat fitri, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun simpel, yang penting mudah untuk difahami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakannya di kemudian waktu. Semoga Allah menyelamatkan fakir kita semua dari terpelesetnya pemahaman-pemahaman ilmu. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.